Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili masih berusaha mengambil akar dewa dari danau dewa tingkat menengah. Lee Xingyun beserta anak buahnya masih bertarung melawan monster yang menjaga danau dewa. Saat ini, bos dari monster di alam Dao Dragon, yaitu Kaisar Ular bersayap petir neraka, yang menempati danau tersebut menjadi sangat marah. Dia mengeluarkan aura Dao Dragon-nya, yang membuat Lee Xingyun sampai tidak bisa bergerak. Di sisi lain, Nili mengeluarkan aura tiga roh iblis yang dia miliki. Kaisar Ular bersayap itu mengaum. Dalam aumannya mengeluarkan tekanan yang sangat kuat. Kemudian, dia melesat dan mulai menyerang. Melihat Kaisar Ular menyerang, Lee Xingyun menoleh. Dia panik. Kedua anak buahnya hangus terbakar hanya dengan aura api dari monster tersebut. Karena kejadian itu membuat Lee Xingyun menjadi sangat marah. Dia mengeluarkan kekuatannya sambil berteriak, "Kurang ajar!" Lee Xingyun menghirup napas panjang. Dia mengeluarkan napas naga untuk menyerang monster tersebut. Serangan itu terus melesat menuju tubuh Kaisar Ular yang ukurannya sangat besar. Serangan itu mengenai tubuh Kaisar Ular, tapi serangan itu tidak memiliki dampak sama sekali. Lee Xingyun berkata, "Majulah kau." Kaisar Ular itu memperhatikan kelompok Lee Xingyun. Akan tetapi, dengan perbedaan ukuran yang sangat jauh, diibaratkan seekor semut dengan seekor gajah. Perbedaan ukurannya sangat jauh. Kaisar Ular itu kembali mengeluarkan serangan apinya. Lee Xingyun yang merasakan bahaya, dia berkata, "Gawat." Dia mengetahui rencana kita. Ternyata, serangan itu diarahkan ke tempat lain. Lee Xingyun yang ingin menghalangi serangan itu sudah tidak sempat lagi. Serangan Kaisar Ular itu mengarah ke tempat di mana Nili berada. Serangan itu semakin mendekati Nili. Lee Xingyun berteriak untuk memperingati Nili. Nili tidak mempedulikannya. Dia masih fokus mencari akar dewa dari danau dewa. Di saat kritis, akar dewa keluar. Nili berkata, "Berhasil." Serangan dari Kaisar Ular juga menabrak tempat di mana Nili berdiri. Hal itu membuat Lee Xingyun tertegun. Dia tidak menyangka kalau Nili bakalan terkena serangan tersebut. Kaisar Ular itu masih menatap ke arah di mana sebelumnya Nili berdiri. Ledakan di dalam air terjadi. Kabut air yang menguap masih mengepul. Tidak terlihat bagaimana Nili yang ada di dalam sana. Sementara monster ular lainnya masih mengelilingi tempat tersebut. Berpindah ke Gu Heng. Dia tertawa bahagia. Kelihatannya, anak buah Lee Xingyun pada babak belur. Kaisar Ular bersayap petir neraka itu terlalu kuat. Sebaiknya kita tidak ikut terlibat. Gu Heng menatap ke danau dewa tingkat menengah tersebut. Dia berkata, "Walau danau dewa di depan kita begitu besar, tapi kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Benar-benar menyebalkan." Sesaat, dataran dari danau dewa mulai bergetar. Itu membuat Gu Heng terkejut. Dataran itu mulai runtuh. Batu-batu dari dataran danau dewa mulai berjatuhan. Hal itu mengejutkan Gu Heng. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa danau dewanya bisa runtuh? Kaisar Ular mendesir. Kelihatannya dia juga sangat terkejut dengan dataran danau dewa yang mulai runtuh. Perlahan, dataran itu hampir runtuh sepenuhnya. Kaisar Ular sangat marah. Dia meraung. Bola matanya mulai melirik ke segala arah dan melihat ke kejauhan sambil mendesis. Berpindah jauh di dalam hutan. Sebuah bayangan muncul di dalam hutan. Itu adalah Nili yang sudah menggunakan iblis bayangan. Dia berhasil selamat dari serangan Kaisar Ular bersayap petir neraka. Kaisar Ular yang menyadari Nili sudah pergi meninggalkan danau dewa bergegas mengejarnya. Dia terbang dengan sangat cepat. Itu mengejutkan Lee Xingyun. Dia bertanya, kemana Kaisar Ular itu pergi? Dia hanya tahu kalau Kaisar Ular itu terbang menjauh dari danau dewa. Sesaat, sesosok cahaya keluar dari hutan. Hal itu diperhatikan oleh Kaisar Ular. Itu adalah Nili. Dia berkata, "Saudara Xingyun, jangan ikuti aku. Kau kumpulkan saja semua saudara-saudaramu, lalu mundur." Berpindah ke danau dewa. Danau dewa yang sebelumnya runtuh secara perlahan, kini sudah terbelah menjadi dua bagian. Lee Xingyun menatap ke arah Nili yang terbang. Dia berkata, "Saudara Nili, dia pasti menyimpan akar dewa di cincin antar ruangnya. Tapi, kalau Nili terbunuh, akar dewanya juga bakalan hilang." Lee Xingyun bergumam, "Sialan. Meskipun aku pergi membantunya, aku cuma bakalan mati sia-sia. Aku cuma bisa percaya pada Nili." Lee Xingyun berteriak, memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Di sisi lain, dataran danau dewa masih terus runtuh. Itu membuat debu berterbangan. Nili melirik ke belakang. Setelah itu dia berkata, "Bagus." Mereka mundur.
Aku sudah menaruh akar dewanya di alam lukisan bermil-mil sungai dan pegunungan yang sudah menyatu dengan jiwaku. Jadi, meskipun aku mati sekalipun, pusaka itu tidak akan jatuh. Dalam hati Nili bergumam, walaupun sayang juga dengan kultivasiku. Soalnya, tidak mudah bagiku untuk mencapai 3 feet lagi. Saat ini, Nili terbang menghindari kaisar ular. Dia melihat Guheng yang berada di hutan. Melihat itu, Nili sedikit terkejut. Begitu juga dengan Guheng. Mereka berdua saling bertatapan. Wajah Nili menjadi senang. Dia bergegas turun ke tempat di mana Guheng dan anak buahnya berada. Mereka saling bertatapan. Suasana menjadi sepi. Kemudian Nili berkata, "Bukannya Anda Tuan Muda Guheng? Kebetulan sekali, ada apa Anda kemari?" Nili mulai menghitung orang-orang yang bersama Guheng. Sesaat Nili mengetahui kalau Guheng hampir bersama 700 orang. Dia merasa ada banyak sekali orang yang Guheng bawa. Guheng berkata, "Nili, kali ini apa yang mau kau rencanakan?" Nili menoleh ke atas. Gerakan kepala Nili membuat Guheng juga ikut melirik ke atas. Saat melihat ke atas, wajah Guheng menjadi sangat terkejut. Tepat di atas mereka sudah ada kaisar ular bersayap petir neraka. Monster itu meraung. Guheng yang gemetar berkata, "Nili, dasar kau bajingan." Guheng memerintahkan semua anak buahnya untuk mundur. Kaisar ular kembali meraung. Dia bergerak dengan sangat cepat, menghancurkan area hutan yang ada di sekitar mereka. Anak buah Guheng segera pergi berlarian. Mereka meminta tolong kepada temannya. Begitu juga dengan Guheng. Dia juga terus berlari. Di belakang mereka, kaisar ular bersayap masih terus mengamuk dan mengejar mereka. Sambil melarikan diri, Guheng berkata, "Itu kaisar ular bersayap petir neraka. Kita tidak akan sanggup melawannya." Seketika, Guheng terkejut melihat Nili sudah berada di sampingnya. Nili menyapanya, "Hai." Dengan penuh emosi, Guheng berkata, "Hah? Hai gundulmu. Ini semua salahmu. Jangan mengikutiku. Kalau kau terus mengikutiku, aku akan pastikan kau mati mengenaskan. Nili, aku pasti akan menghancurkan jiwamu." Guheng terus berlari dan menambah kecepatan terbangnya. Nili kembali mengejarnya. Dia berkata, "Tuan mudaku, bukannya aku sengaja melakukan ini." Guheng berkata, "Hah? Teknik apa itu? Kenapa kau bisa menyusulku?" Nili berkata, "Kaisar ular bersayap petir neraka terus mengikutiku, dan aku bingung harus lari kemana." Guheng menoleh ke belakang. Dia berkata, "Ular itu." Kaisar ular masih terus mengikuti mereka. Guheng sangat terkejut. Wajahnya panik. Dia berkata ke Nili, "Mati saja sendiri, jangan bawa-bawa aku." Nili berkata, "Bukannya aku mau menyeret Anda, tapi aku tidak memiliki pilihan. Bagaimana kalau Anda mengirim anak buah Anda untuk mengulur waktu?" Dengan sangat kesal, Guheng menjawab, "Dasar sialan kau." Di belakang mereka, kaisar ular masih terus mengejar mereka. Guheng memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan Nili. Anak buah Guheng pun mengikuti perintahnya. Mereka bersiap-siap mengunci Nili. Tiba-tiba, Nili berhenti. Dia merasakan aura para ahli penelistar menguncinya. Nili tidak bisa bergerak. Guheng pergi menjauh sambil tertawa. Nili yang tidak bisa bergerak bergumam, "Kurasa ini akhir buatku. Semua berjalan sesuai rencanaku." Di belakang Nili, kaisar ular masih terus mendekat. Dengan kemarahannya, kaisar ular mengeluarkan serangan api dan mengarahkannya ke Nili. Nili masih bergumam, "Walaupun sayang, karena kehilangan perkembangan kultivasiku, tapi bisa membuat Guheng kehilangan banyak anak buahnya, itu memang setimpal. Kira-kira, apa yang bakalan terjadi setelah aku mati?" Saat kaisar ular sadar, aku tidak menjatuhkan apa-apa, bagaimana dia bereaksi. Karena akar dewanya sudah tidak ada padaku lagi, mungkin kaisar ular itu berpikir, kalau aku sudah memberikannya kepada orang lain. Serangan dari kaisar ular itu pun mengenai Nili dan membunuhnya. Ledakan yang sangat besar terjadi. Itu juga membakar hutan yang ada di sekitarnya. Melihat Nili mati, anak buah Guheng sangat senang. Mereka berkata, "Dia dibakar oleh api kaisar ular bersayap petir neraka. Bagus. Akhirnya, kita menyingkirkan Nili." Mereka semua sangat bersemangat. Mereka berpikir, kaisar ular itu seharusnya... Belum selesai berkata, anak buah Guheng sudah terkena kibasan ekor kaisar ular. Mereka tidak mengerti kenapa kaisar ular itu malah semakin marah. Di sisi lain, dataran danau dewa hampir sepenuhnya hilang. Para monster ular bersayap petir neraka masih terbang di sekitarnya. Dataran yang terakhir pun jatuh. Kaisar ular meraung dengan sangat keras. Dia terus menyerang ke tempat-tempat di mana anak buah Guheng berada. Monster itu bergerak mendekat ke tempat di mana Guheng berada. Guheng sangat terkejut. Dia menyuruh anak buahnya agar melindungi dirinya.
Kaisar ular itu masih terus mengamuk. Dia menyemburkan api ke segala arah dan membakar sebagian besar anak buah Guheng. Di sisi lain, Guheng masih terus berlari dan diikuti oleh anak buahnya yang bertujuan untuk melindungi hidupnya. Melihat Guheng dikelilingi banyak ahli membuat Kaisar Ular semakin antusias. Kaisar Ular itu bergegas mengejar Guheng yang melarikan diri. Mereka terus berlari, menjauhkan diri dari pengejaran Kaisar Ular. Guheng merasa kalau Kaisar Ular itu semakin mendekat. Dia bisa mendengarkan suara desis dari Kaisar Ular. Anak buah Guheng berkata, "Kenapa Kaisar Ular itu tidak menghiraukan yang lainnya dan terus mengejar mereka?" Guheng menjawab, "Apa mungkin makhluk ini marah karena danau dewanya dihancurkan? Atau mungkin dia sedang mencari sesuatu. Karena dia melihat kalian semua melindungiku, dia berpikir akulah yang paling penting." Guheng berteriak, "Jangan ikuti aku, berpencar, pancing ular itu." Mendengar perintah Guheng, anak buahnya mulai berpencar dan pergi ke segala arah. Guheng berkata, "Monster iblis di ranah Dao Dragon ini cukup pintar, tapi sayangnya aku lebih pintar." Guheng sangat percaya diri dengan rencananya, tapi sayangnya Kaisar Ular itu hanya fokus mengejar Guheng. Hal itu membuat Guheng mati gaya. Semburan api dikeluarkan oleh Kaisar Ular dan mengarah langsung ke tubuh Guheng. Sebelum mati, Guheng berkata, "Nili, aku pasti akan membalasmu." Berpindah ke perguruan Skesol, Aula Jiwa. Di dalam Aula Jiwa, terlihat beberapa orang yang keluar. Di sana terdapat rantai dan banyak benda seperti batu nisan. Dalam batu nisan itu, keluar sebuah pitsol yang berwarna kuning. Sepertinya itu adalah pitsol ketiga Nili. Batu nisan itu kemudian bercahaya. Beberapa saat kemudian, Nili keluar dari Aula Jiwa. Dia berkata, "Akhirnya, aku hidup kembali." Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.